Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Kita masih di dalam bab tentang Accounting Information System bagian ke-7. Bagi yang belum melihat bagian ke-1 sampai dengan bagian ke-6, silakan cek di playlist. Di bagian pertama, saya membahas tentang definisi awal dari sistem. Kemudian bagian kedua, saya membahas tentang transformasi data menjadi informasi dan kegunaan dari informasi itu sendiri. Di bagian ketiga, saya membahas tentang sistem informasi sampai dengan sistem informasi akuntansi. Di bagian keempat sampai dengan bagian keenam, saya membahas tentang peran dari sistem informasi akuntansi bagi perusahaan atau bagi organisasi. Bagaimana sistem informasi akuntansi tadi bisa berperan di dalam strategi perusahaan, bisa juga berperan di dalam transaksional, dan membutuhkan banyak peran serta dari Departemen Accounting dan juga Departemen IT. Di bagian sebelumnya, saya membahas tentang bagaimana cara suatu organisasi atau perusahaan memperoleh sistem informasi akuntansi. Jadi bisa dengan menggunakan cara purchasing, membeli jadi, bisa juga dengan menggunakan in-house, merekrut software developer, membentuk departemen IT sendiri, bisa juga dengan menggunakan model outsourcing. Tapi dari semua itu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah cost, biaya, kemudian usability, dan juga fitur yang ada di dalamnya. Penting nggak sih gitu? Pertanyaan sederhananya begitu. Di bagian sebelumnya saya sudah membahas tentang cost. Ada cloud base, ada free license tapi terbatas, gratis tapi terbatas, dan ada juga yang berbentuk subscription atau langganan. Di bagian ini saya membahas tentang usability. Usability ini sebenarnya ranahnya dari teman-teman di bidang sistem informasi ya. Jadi kalau mereka ada di mata kuliah IMK atau interaksi manusia dan komputer atau HCI, Human Computer Interaction. Tetapi di sini saya menjelaskan secara sederhana saja bahwa usability itu adalah pokoknya bisa dipakai. Nah itu. Dipakai seperti apa? Ada 3 aspek di dalam usability ini. Yang pertama adalah multi-user access. Yang kedua multiple business support dan cloud-based software and mobile access. Saya mulai dari yang terakhir dulu. Cloud-based software and mobile access ini sudah dijelaskan sebelumnya. Di bagian sebelumnya yaitu tentang cost. Di situ saya membahas yang ada cloud base. Itu tergantung dari penggunanya, perusahaannya, dan organisasinya. Jika misalnya organisasi atau perusahaan tadi punya lokasi di banyak tempat, disparsitas geografis ya, jadi terpecah-pecah begitu,
punya banyak cabang, ya maka cloud based software ini penting supaya bisa diakses dari banyak tempat. Dan jika memang kepingin otomatis, maka memang butuh mobile access. Nah, sekarang kita ke yang nomor 1, multi-user access. Di multi-user access ini, yang biasanya dibutuhkan banyak sistem informasi akuntansi, yaitu banyak pengguna, dan sepertinya kalau sekarang ini wajib ya. Most accounting software product allow you to invite other user to the system and control the data they can see and the task they can access. For instance, ya sebagai contoh, you may wish to give your business partner and accountant full access while only allowing your employees to use the system to track their time and invoice customer. Jadi banyak departemen mengakses bersama-sama. Ini yang paling umum ya, dan biasanya dibutuhkan. Yang kedua adalah multiple business support. If you own more than one business, you may want accounting software that support multiple small business under. Biasanya orang-orang menyebut ini korporasi. Perusahaan besar yang punya banyak anak perusahaan dengan jenis bisnis yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya tidak harus seperti itu, tidak harus korporasi. Saya contohkan kemarin misalnya ada satu kasus ya, klinik kecantikan dan spa. Sebenarnya klinik kecantikan dan spa tadi itu bidangnya adalah jasa. Tetapi di dalamnya dia juga menjual perangkat ya, atau perawatan gitu ya, paket perawatan yang berupa barang. Berarti dia punya dua, satu dagang, satu barang. Ya bahkan kemarin salah satu mahasiswa yang PKL itu ada di satu klinik kecantikan yang juga memiliki apotek di dalamnya. Itu artinya dia memang multiple bisnis. Dia punya klinik kecantikan, jasa, punya spa, jasa, punya penjualan alat-alat seperti tadi, dagang, dan punya apotek, dagang lagi. Dia punya 4 lini bisnis ya. Jadi dia punya 4 lini bisnis yang ya mungkin itu bagi orang lain kecil, tapi itu berbeda-beda dan perlakuannya berbeda-beda. Sistem accounting-nya harusnya beda, tapi pemiliknya sama. Minta jadi satu. Atau yang paling sering ya, sekolah. Sekolah di dalamnya dia punya koperasi yang buka toko, buka kantin. Dia juga jual buku, jual alat tulis. Nah, itu beda loh ya. Yang satu jasa, yang satu dagang, tapi ingin laporannya terintegrasi dalam satu sistem informasi akuntansi. Nah, itu multiple business support. Ya, beberapa paket sistem informasi akuntansi itu biasanya mereka hanya support satu jenis bisnis. Misalnya jasa ya jasa, dagang ya dagang, begitu. Nah, ini yang seringkali tidak bisa ditangani jika sistem informasi akuntansi tadi didapatkan dari model purchasing atau membeli paket yang sudah jadi. Yang terakhir adalah fitur atau fasilitas yang ada di dalam sistem informasi akuntansi. Semua yang ada di dalam fitur ini tergantung dari kondisi perusahaan. Ada yang hanya butuh basic accounting feature. Biasanya ini yang kecil-kecil ya. Ya, pokoknya bisa invoice, bisa input jurnal, ya, bisa laporan keuangan, bisa entry customer, ya, hanya begitu saja. Sampai jadi ledger. Ya, dan ini seperti wajib ya. Jadi kalau Anda baca buku teks tentang sistem informasi akuntansi, hampir semuanya mewajibkan sekitar 7 jenis laporan begitu. Dan itu yang biasanya harus dipenuhi. Nah,
Kemudian biasanya juga ada permintaan tambahan. Permintaan tambahan ini adalah untuk menghemat waktu. Misalnya ya, rekonsiliasi. Laporan rekonsiliasi. Jadi dari banyak departemen atau sebelumnya tadi ada banyak lini bisnis yang dijadikan satu. Nah, maka itu kepingin otomatis terintegrasi. Atau yang di video ke-5 dan ke-6 itu saya sebut, misalnya ada satu perusahaan kontraktor yang punya banyak proyek sekaligus. Dia kepingin ada time tracking dan project management dari tiap proyeknya. Nah, ini tambahan. Tergantung apa ya? Tergantung organisasi atau perusahaan tadi bergerak di bidang apa. Butuh nggak sih? Kemudian sumber daya manusianya cukup atau tidak? Begitu. Termasuk pajak. Bagi beberapa organisasi mungkin ya tidak patuh pajak, ya itu terserah ya, itu keputusan mereka. Tapi bagi yang patuh pajak, meskipun kelihatannya mudah, faktanya juga tidak mudah. Mulai dari generate pajak, ini pajaknya seperti apa, waktu pembelian, waktu penjualan, penggajian, ya, dan Anda bisa tahu bahwa peraturan perpajakan di Indonesia ini perubahannya tidak hanya pada saat pergantian menteri, tapi bisa berubah setiap bulan, ya bisa. Karena pemerintahan kita sering sekali memberikan insentif pajak. Seperti sekarang misalnya di masa pandemi seperti ini, ada banyak insentif pajak yang secara otomatis itu merubah banyak hal, merubah banyak perhitungan, mulai dari penggajian, penjualan, pembelian, yang itu kalau tidak ditangani oleh sistem informasi akuntansi, maka pihak accountingnya akan bekerja lebih banyak. Kemudian ada add-on service. Nah, ini yang biasanya jadi masalah. Add-on service ini apakah nanti terintegrasi dengan penggajian? Apakah nanti terintegrasi dengan purchase order? Terintegrasi dengan account receivable, account payable? Atau dipisah-pisah modulnya? Atau dikerjakan sekaligus? Nah, ini yang biasanya jadi masalah. Jadi permintaannya kadang-kadang never ending, nggak pernah berhenti atau nggak pernah berakhir. Kemudian berikutnya third party integration. Third party integration ini misalnya yang paling sering diminta ya. Yang paling sering diminta itu gabung dengan POS atau point of sales. Jadi pada saat terjadi penjualan, itu otomatis masuk ke dalam jurnal. Jadi tidak perlu entry ulang. Ini yang paling banyak diminta. Pembelian juga sama, langsung mendebit otomatis. Payment processing ya. Advanced inventory management. Jadi dari pihak gudang, kalau manufaktur ada pihak produksi, itu langsung otomatis terintegrasi di dalam sistem informasi akuntansi. Kalau pihak manufaktur biasanya mereka minta terintegrasi dengan BOM, Bill of Material, semacam apa ya, semacam resep gitu untuk membuat suatu produk. Nah, itu langsung otomatis mendebit ke situ, mengurangi ke situ. Atau kalau ada perusahaan yang juga memiliki penjualan online atau e-commerce, begitu ada yang pesan, begitu ada yang payment, otomatis langsung masuk. Ya, dan ada banyak hal, termasuk email marketing, penagihan, ya, collection, sampai dengan Google Apps. Google Apps di sini entah itu nanti dia otomatis meng-email tagihan,
otomatis membackup ke drive, terpadu dengan Google Sheet, dengan Google Doc misalnya begitu, atau dengan Microsoft App, otomatis generate di Excel atau menarik data dari Excel, otomatis membuat surat tagihan misalnya di dalam Word tinggal dicetak misalnya begitu. Ya, kelihatannya sepele tapi sama, ini juga jadi pertimbangan yang berat. Ya, itu sekilas tentang fitur dari Accounting Information System yang di dalam usability. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari sekian banyak tadi, yang paling penting yang mana? Yang harus diikuti yang mana? Yang pasti yang pertama adalah basic accounting dulu, pasti itu sudah tidak bisa dibantah. Integrasi yang lain ya tergantung dari lini perusahaan tadi mau seperti apa sih. Kalau misalnya perusahaan tadi memang memiliki lini bisnis yang banyak, maka integrasi adalah salah satu hal yang paling penting. Rekonsiliasi digabungkan. Faktanya secara teknikal ini sebenarnya tidak mudah jika sistem analisnya tidak berpengalaman. Tapi kalau sistem analisnya baik, maka hal itu nanti akan menjadi competitive advantage bagi perusahaan tadi. Ya, jadi dari tiga aspek ya. Dari tiga aspek tadi ada cost, kemudian ada usability, kemudian ada feature. Maka yang pertama itu yang saya taruh adalah aspek tentang cost atau biaya. Kenapa gitu? Karena biaya itu yang biasanya menjadi pertimbangan utama dari organisasi atau perusahaan. Meskipun yang saya bilang di awal atau di sebelumnya ada memang perusahaan yang tidak peduli dengan biaya gitu, karena dia punya budget yang berlebih. Kalaupun terjadi seperti itu, tetap harus dilihat usability-nya atau kegunaannya. Ini bisa dipakai atau tidak sih? Kemudian yang terakhir, feature atau fasilitasnya. Penting atau tidak, itu aja pertanyaan utamanya. Jadi fokusnya adalah want. Ya, biasanya itu orang-orang want, keinginan, bukan need. Ya, harusnya fokus kepada need, kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan ya semua orang kepingin komplit. Tapi kalau need, kebutuhan, maka kita bisa memfilter mana yang penting, mana yang tidak, mana yang harus didahulukan, mana yang tidak, mana yang menjadi tujuan utama, mana yang sekunder. Itu yang paling penting. Di bagian berikutnya nanti kita akan membahas sekilas tentang ledger dan merangkum dari keseluruhan bab tentang Accounting Information System ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.